Shalom, kami mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan youth, dan rekan-rekan dewasa muda untuk terlibat dalam gerakan 60.000, yang dimana dana 60.000 ini akan kami belikan beras untuk disalurkan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kami percaya kita mau bersama-sama praktek caring satu sama lain. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada yang Yesus yang terbaik. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Ya Yesus. Kami bawa korban syukur. Sebab Kau Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Ya Bapa Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan. Kami lagi menikmati hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
memberkati hidup kami Tuhan. Engkau yang memagari setiap hidup kami. Dan janji-Mu atas kami adalah ya dan amin. Amin. Yes. Haleluya. Kau memberkati kehidupanku dan memagari dengan anugerah-Mu. Kasih setiamu membuatku tersungkur serta menaikkan pujian. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Ya, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kau memberkati kehidupanku dan memagari dengan anugerah-Mu. Kasih setiamu membuatku tersungkur. Kami naikkan pujian kami, naikkan pujian. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Katakan bersama-sama, diberkati Kau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Yesus yang terbaik. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Sekarang sampai selamanya. Yesus pujaanku. Amin. Karena kita ini adalah buatan Allah dan dibentuk di dalam Allah, dan Allah tidak pernah lalai menjadikan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin Tuhan. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Yes, dari Tuhan. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Sekalipun badai ada di depan kami Tuhan, tapi kami mau katakan kami adalah umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kita mau bawa hati kami Tuhan, bersungkur Tuhan di bawah kaki-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, dan kami sujud menyembah-Mu. Haleluya. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku, menghampiri tempat kudus-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkau-lah Raja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau-lah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu, sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu, ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkau-lah Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku, menghampiri tempat kudus-Mu. Kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan. Ya Yesus, menaikkan pujian syukur kami Tuhan bagi-Mu. Haleluya.
segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu, dalam hadiratmu, benar Tuhan, sukacita kami penuh ada di dalam-Mu Tuhan. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu, dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Benar Yesus, haleluya. Engkaulah yang kira lama sane. Oh ya lama kira lama sekira lama tangan ya. Oh lama kira lama sekira tapakan ya. Oh lama kira lama sekira lama tangan. Kaulah yang disembah selamanya. Sungguh Kaulah yang dahsyat, sungguh Kaulah Raja, Kau pencipta segalanya. Haleluya. Lama sekira lama tangan. Lama sekira lama tangan. Ya Yesus. Kami mau menjadi tanah hati yang subur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai telinga rohani kami mendengar perkataan-Mu hari ini Tuhan. Berbicaralah lebih lagi Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Wah, 2 bulan kita ada di rumah ya. Suasananya luar biasa. Tapi saat inilah kita akan berdiri. Bagaimana melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya mulai dari, saya cerita dulu ya. Ceritanya begini. Musim COVID ini membuat saya
itu menjadi sesuatu yang berat buat saya, khususnya secara pribadi. Awal-awal COVID sih biasa, tapi begitu ada orang yang bersaksi tentang sembuh dari COVID, ini membuat memori saya kembali dibawa ke rumah sakit, di mana anak saya terbaring, di mana anak saya merasakan kesakitan selama 2 hari, kemudian dipanggil Tuhan. Sehingga saya dan suami ini melewati masa-masa itu sangat berat sekali. Sehingga saya nggak berani memejamkan mata. Ketika memejamkan mata, teringat suasana rumah sakit. Ketika saya ambil gitar untuk memuji Tuhan, di bawah suasana yang duka yang begitu dalam. Karena di rumah saya itu di mana-mana ada fotonya anak saya, dan saya tidak menurunkan foto-foto itu. Saya biarkan di tempatnya ketika dia sebelum pergi. Hal ini membawa duka yang begitu dalam. Saya bersyukur punya komunitas yang menolong saya. Tadinya saya nggak berani bercerita, tapi suatu hari lewat online saya ceritakan kondisi saya. Saya cerita apa adanya, bagaimana kondisi saya, dan teman-teman saya mendoakan saya. Dan saya bersyukur boleh melewati masa-masa yang begitu sulit buat saya. Dan sampai hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu bukan karena kekuatan saya. Saya percaya saya berdiri di depan Bapak Ibu menyampaikan kabar surgawi tentang apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita berdiri dan berpegang teguh menghadapi badai ini dan kita keluar menjadi pemenang. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Women Forum. Terima kasih Bu Wilen. Di sana ada Bu Atis, ada Bu Yulan, ada Bu Min, ada Bu Uli, dan teman-teman yang lain. Sungguh saya diberkati dengan komunitas ini. Di samping ada Komsel. Nah, ini kondisi saya, Bapak Ibu, dan sampai hari ini saya sudah bisa menikmati kembali hari-hari di mana kita mengalami pandemi yang luar biasa. Setiap hari saya bersama dengan suami duduk di depan, kemudian kita bercerita tentang apa saja sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saat ini saya mau berbagi tentang bagaimana berdiri teguh di tengah badai. Baik, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Di sini saya cantumkan beberapa ayat firman Tuhan, gak terlalu jelas ya, kecil-kecil sekali. Tapi itu semuanya tidak dibaca. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 15. Judulnya kemenangan atas Moab dan Amon. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin.
dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bapak Ibu, sampai di sini pembacaan kita. Ini suatu kisah yang luar biasa. Bagaimana kita berhasil menghadapi persoalan, menghadapi laskar yang besar. Apa laskar yang besar itu? Sesuatu yang menakutkan. Pedang, penghukuman, penyakit sampar. Kita tahu bahwa sampai hari ini, seluruh dunia dihebohkan dengan pandemi. Dan banyak orang mengalami ketakutan. Di mana-mana orang mengalami ketakutan. Ini satu laskar yang besar. Yang sedang di hadapan kita ini satu laskar yang besar. Suatu laskar besar itu apa di dalam hidup kita? Di sini kita diperhadapkan bukan hanya satu laskar yang besar. Tapi ada angin ribut. Apa angin ribut itu? Kita tahu bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea, pada waktu itu malam yang gelap, mereka menyeberang Danau Galilea, tiba-tiba ada angin besar yang berhembus, membuat kapal ini oleng. Air banyak yang masuk sehingga murid-muridnya pada panik.
mereka berjuang sekuat tenaga sehingga perahu mereka itu sepertinya mau tenggelam. Mereka lupa kalau ada Yesus yang tidur di buritan. Ketika mereka ingat, baru mereka datang pada Yesus. Yesus, Yesus. Tidakkah engkau memperhatikan kami? Ini kapal kita mau tenggelam nih. Engkau enak-enak tidur saja. Angin ribut apa yang menerpa kita? Itu adalah suatu laskar yang besar. Kemudian belum lagi panah yang terbang di waktu malam. Kita lihat Mazmur 91. Panah yang terbang di waktu malam. Penyakit sampar yang berjalan di waktu petang. Ya. Bagaimana kita bisa berdiri mengatasi badai itu? Mari kita lihat. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita menerima berita. Beritanya, apa beritanya? Tentang PHK, di PHK dari pekerjaan, tentang anak-anak kita yang susah diatur, atau masing-masing kita mempunyai suatu persoalan. Dan persoalan ini menggoncangkan keluarga. Berita ini kita terima, kita melihat dan merasakannya. Yang kedua, setelah kita melihat, menerima dan merasakan. Yang kedua ini secara khusus Alkitab berbicara, perhatikan keadaanmu. Hagai 1 bilang, perhatikanlah keadaanmu. 1 Korintus 3 ayat 11 juga dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Pesan ini berulang, berarti itu sangat penting sekali. Mari kita lihat bagaimana memperhatikan keadaan kita. Seperti tadi kita sudah menerima beritanya tentang simpang siur di luar sana, kondisi keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Mari kita yang pertama kita cek dasar bangunan kita. Dasar bangunan yang dibangun di atas dasar yang Yesus sudah tetapkan. Apa ini maksudnya? Bapak Ibu, mari kita lihat pondasi rumah kita yang dibangun. Pondasi iman kita, pondasi anak-anak kita. Pondasi pengajaran yang kita berikan ke anak-anak, pendidikan yang kita sampaikan. Apakah pondasinya kuat atau goyah? Kalau goyah, kita lihat dulu. Dasar yang dibangun di atasnya itu dari apa? Apakah dari emas, perak, kayu, jerami? Kalau dari jerami, dari kayu, itu pengajaran-pengajaran, norma-norma yang di luar. Kalau itu kita ambil dan kita jadikan dasar pijakan kita, itu yang membuat dasar kita nggak kuat. Ketika dibenturkan dengan persoalan, membuat iman kita goyah. Oleh karena itu, mari kita cek kembali. Iman yang dibangun di atasnya itu apa? Dasarnya itu apa? Yesus sudah memberikan, Yesus sudah menetapkan dasar yang sudah ditetapkannya. Apa itu? Yaitu kematian Yesus di kayu salib. Itulah dasar yang Tuhan berikan. Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan hidupnya supaya kita hidup. Diberikan kepada kita. Apakah kita menerimanya dan kita berdiri bangun di atas dasar itu? Bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apakah kita dibangun di atas dasar itu?
Kalau kita sudah tahu kondisi dasar kita, oh sudah benar nih, yaitu percaya pada Yesus. Percaya akan kematiannya, percaya akan kebangkitannya, dan percaya akan kasihnya. Yang kedua, mari kita cek kondisi rumah kita. Apakah kita mengasihi Tuhan, merindukan, mencari Tuhan setiap hari, mengajarkannya seperti yang tertulis di Ulangan? Apakah kita melakukannya seperti itu? Atau saat teduh kita bolong-bolong? Atau kalau butuh baru buka Alkitab? Kalau ada persoalan baru datang pada Tuhan? Kalau ini yang terjadi Bapak Ibu, ketika ada goncangan, ketika ada persoalan, ketika ada laskar yang besar, yang terjadi adalah ketakutan. Baik, kita melangkah lagi ya, lebih dalam lagi. Mari kita cek kondisi murid-murid Yesus ketika di Danau Galilea. Pada saat sekonyong-konyong angin puting beliung itu menerpa kapal itu, mari kita lihat kondisinya. Kapalnya pada malam hari mereka meninggalkan tempat dan berlayar. Di tengah-tengahnya menghadapi badai dan angin ribut. Ini terdapat di Markus 8 ayat 37. Kondisinya adalah sudah petang. Sudah petang itu gelap. Gelap itu apa ya? Tidak ada terang. Artinya kalau gelap itu sumpek itu tidak bisa melakukan banyak hal dengan bebas. Terbatas. Gelap itu terbatas. Tidak ada terang di sana. Sehingga kalau berjalan pun itu membutuhkan terang. Kondisinya gelap seperti ini. Taufan yang dahsyat menghembus. Taufan yang dahsyat waktu itu sudah gelap, angin kencang, dan taufan itu sesuatu yang berbeda. Kalau angin sepoi-sepoi mungkin membuat kita terlena dan tertidur. Kemudian kalau angin kencang, mungkin kondisi perahu sudah didesain untuk menghadapi kondisi angin yang kencang. Tapi kalau topan, ini sesuatu yang menakutkan. Dan air itu masuk ke dalam perahu itu. Satu kekuatan yang bersatu untuk menenggelamkan kapal. Kekuatan ini, kekuatan badai ini sangat besar sekali. Karena gelap dicampur bekerja sama dengan topan untuk menenggelamkan kapal. Ini pekerjaan roh jahat untuk menenggelamkan kapal mereka. Mereka tahu bahwa yang ada di dalam itu Yesus dan murid-muridnya. Kalau murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya tenggelam, maka pekerjaan Tuhan itu tidak akan bisa dilakukan. Nah, kondisi yang seperti ini yang sedang dihadapi murid-muridnya. Hal ini membuat mereka berusaha sekuat tenaga melawan badai itu. Mungkin layarnya diturunin, kemudian airnya dibuang, dipakai ember dan sebagainya. Kelihatan sangat sibuk sekali mereka. Sampai kekuatan mereka itu habis. Baru mereka ingat, oh ada Yesus di belakang. Makanya ketika ketemu dengan Yesus bahasanya udah beda. Ketika ketemu Yesus bukan, Yesus ini kita lagi kesulitan. Enggak, bahasanya enggak begitu. Dia teriak, apakah kau tidak peduli dengan kami? Kita mau tenggelam. Bapak Ibu, ini kondisi murid-muridnya. Murid-murid Yesus yang pada saat itu. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Apakah kondisi kita mengalami hal yang sama? Ini adalah respon
terhadap goncangan, terhadap berita, terhadap taufan yang datang tiba-tiba. Ketakutan. Ketakutan yang sangat. Murid-muridnya ini ketakutan yang sangat. Demikian juga dengan Yosafat. Dua laskar besar, Bani Amon dan Bani Moab. Mereka bersatu untuk menghancurkan Yehuda. Membuat mereka ini ketakutan. Merasa terancam. Rasanya itu seperti mendekati kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan itu sudah di depan mata. Sehingga mereka merasakan kehilangan kekuatan. Atau kekuatannya menjadi kecil, enggak berdaya. Dan yang lebih bahayanya lagi, kehilangan pegangan dan masa depan. Ini suasananya. Dan suasana ini terjadi saat ini di tengah-tengah bangsa kita. Setelah cek semua kondisi kita, kalau kita tepat berada di tengah-tengah badai itu, apa yang harus kita lakukan? Atau kita melihat di depan ini ada masalah yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Ini perlu jalan keluar supaya kita keluar sebagai pemenang. Kita berdiri tegak setelah menyelesaikan peperangan. Apa yang harus dilakukan? Mau tidak mau, keputusan itu harus diambil. Keputusannya apa? Yang pertama, keputusannya marah dan menjauh dari Tuhan. Kembali lagi ke kesaksian saya tadi. Saya bisa aja marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil anak saya? Di saat dia sedang merekahnya, di saat kekuatan puncak dan dia siap untuk masuk ke dalam dunia. Menjadi utusan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan panggil? Bisa saja saya marah. Bisa saja kami sekeluarga marah. Seperti yang Kain ambil. Dia marah dengan Tuhan. Sehingga mukanya muram. Dan terjadilah persoalan berikutnya. Yaitu pembunuhan. Kemudian Saul. Saul marah karena Tuhan gak mau menjawab. Yunus. Dia marah ketika Tuhan mau menyelamatkan bangsa Niniwe. Sehingga dia pergi ke Tarsis. Dan disitulah dia menemui persoalan, yaitu ditelan ikan yang besar. Apakah keputusan ini yang akan kita ambil, saudaraku? Kalau kita ambil posisi ini, marah dan lari dari Tuhan, kita akan bertemu dengan berbagai-bagai persoalan. Dan akan terulang lagi. Ini keputusan yang pertama. Keputusan yang kedua, yaitu mencari Tuhan. Seperti yang Yosafat lakukan, mencari Tuhan. Dia umumkan ke seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka datang berkumpul bersama istri dan anak-anaknya, memaklumkan puasa. Mereka datang ke rumah Tuhan, mencari jawaban Tuhan. Seperti yang murid-murid Yesus lakukan, akhirnya mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak bisa melawan badai itu. Akhirnya mereka mendatangi Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, ada jalan Tuhan di situ. Yaitu sabar. Apapun kondisi kita, sabar. Kita buka Roma 5 ayat 3. Bermegah dalam kesengsaraan. Apa maksudnya? Kita baca ya. Sengsara menimbulkan
ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena Allah telah mencurahkannya kepada kita, yaitu kasih-Nya. Sehingga pengharapan kepada Tuhan ini membawa satu jalan keluar. Oleh karena itu, mari kita ketika masuk atau menghadapi atau di dalamnya persoalan yang besar itu, dengan sabar kita akan mendapatkan jalan-jalan Tuhan. Saya sih paling sebel kalau saya mau makan, kata suami saya mau makan. Oh ya, mau makan itu udah langsung duduk di meja makan. Sementara saya sedang menyiapkan yang akan dimakan. Kalau buat saya begitu makanan udah selesai, suami saya udah selesai makan. Padahal saya pingin menyediakan yang terbaik buat dia. Makanan yang hangat, yang enak dan sedap sekali. Sudah gak tahan lagi dia makan. Sehingga tidak menikmati yang hangat-hangat, yang enak, yang sedap begitu. Ternyata begini aja membutuhkan kesabaran ya. Kalau seperti itu terjadi lagi, saya bilang, saya mau makan, tunggu sebentar, sabar ya. Saya masakin ini, sabar atau enggak? Kalau enggak ya sudah, makan yang ada. Kalau sabar, saya buatin yang terbaik. Nah, dengan perjanjian itu akhirnya suami saya, ya sudah saya tunggu. Nah, ternyata setelah ditunggu, kita bisa menikmati bersama-sama. Luar biasa. Dengan kesabaran ini menimbulkan ketekunan. Ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Jadi jangan marah ya Bapak Ibu. Kalau sedang menghadapi persoalan jangan marah ya. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kita. Setelah kita sabar, kita bisa mendengarkan Tuhan bicara. Apa Tuhan bicara? Ayo kita lihat jawaban yang Tuhan berikan atas dua persoalan yang besar. Yaitu jangan takut dan terkejut akan laskar besar itu. Di dalam kata-kata jangan takut dan terkejut, ini ada satu jaminan keselamatan. Jangan takut, berarti sudah aman. Bersama Tuhan kita aman. Karena Tuhan yang menjamin. Dia bilang jangan takut akan laskar besar itu. Demikian juga dengan yang kita hadapi. Jangan takut akan pandemi ini. Jangan takut nanti ekonominya bagaimana. Jangan takut. Kalaupun di PHK, jangan takut. Itu laskar yang besar. PHK laskar yang besar. Bagaimana dengan kehidupan saya nanti? Bagaimana? Saya harus bayar kontrakan, saya harus makan. Di dalam jangan takut ini, saudara-saudaraku, yang pertama kita ingat bahwa tentang makan dan minum itu Tuhan sudah jamin. Pasti ada dan tidak akan kelaparan. Jangan kamu khawatir. Yang kedua, jawaban Tuhan, jaminan keselamatan sudah diberikan lewat kematian Yesus di kayu salib. Jadi, ketika kita menghadapi persoalan ini, jangan kita takut. Karena keselamatan kita dijamin. Karena Yesus sudah memberikan hidupnya kepada kita. Yesus yang mati di kayu salib. Sehingga kita bisa hidup. Kalau kita hidup, ada nafas Allah yang dihembuskan kepada kita. Sehingga kehidupan itu ada. Berarti Allah yang hidup itu ada bersama-sama dengan kita.
Masalahnya Allah tidur di buritan atau enggak? Ayo kita bangunkan supaya berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi jaminan keselamatan itu sudah diberikan. Ayo kita pegang jaminan itu. Kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Tentunya Yesus menyelamatkan kita dari persoalan ini. Yesus menyelamatkan dari badai itu. Yesus menyelamatkan dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan yang sungguh luar biasa adalah ketetapan Tuhan atas kita. Apa itu ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan atas kita bahwa kita tidak ditimpa murka. Wow, ini satu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Membuat kita semakin kuat. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa, Tuhan menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka. Jadi kalau ada pedang penghukuman penyakit sampar yang berjalan di waktu petang dan di waktu, jangan takut karena bagian kita tidak ditimpa murka. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita sudah menerima ketetapan yang Tuhan berikan. Berarti kita bisa dong keluar kemana-mana sembarangan. Boleh dong, karena kan keselamatan ada di kita. Kita selamat. Kalau coronanya nempel ke kita, orang-orang yang kita kasihi kena. Kan kita tidak menjadi berkat. Oleh karena itu, mari kita ikutin protokolnya. Lebih baik diam di rumah. Di rumah, apa yang harus dilakukan ketika di rumah ini masalahnya? Kebiasaan di luar rumah, sehingga kalau di dalam rumah kebingungan. Jadi, ayo kita bersama-sama melakukan ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengambil keputusan mencari wajah Tuhan. Ayo Bapak Ibu bersama anak-anak selama masa pandemi ini adalah masa retreat. Retreatnya lama, ini sudah 2 bulan retreat Bu. Udah di rumah retreat. Coba kalau dikalikan, kita nginep di hotel udah berapa, makanan udah berapa. Ini Tuhan berikan loh buat kita. Di rumah. Ngapain? Mencari Tuhan. Membangun kembali dasar yang goyah tadi itu. Membangun kembali. Apa yang Tuhan sudah berikan kita ajarkan kepada anak-anak. Ini masa-masa yang terbatas. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi masa ini mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Bersama suami, bersama istri dan anak-anak mencari wajah Tuhan. Menyusun rencana ke depannya mau apa. Mau membangun di atas dasar yang sudah diletakkan itu seperti apa. Langkah-langkah yang akan diambil itu seperti apa. Disitulah Tuhan akan bicara banyak. Kalau di rumah, saya paling senang di rumah sih, bisa berkreasi, masak, kemudian belajar jahit, sementara masih mengajar juga. Ternyata suami saya ikut-ikutan, apa itu? Mulai nanam pohon, mulai nanam, kemudian dia ada yang tumbuh gitu, seneng
senang banget. Sudah tumbuh. Disemprotin tiap hari. Pagi disemprotin, malam disemprotin. Supaya bertunas dan bertumbuh. Melihat apa yang Tuhan berikan itu sesuatu yang luar biasa. Dan pagi tadi saya panen. Panen daun-daun lumayan buat sarapan. Buat pecel gitu ya. Jadi ayo Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kuasai diri dan tetap tenang supaya dapat berdoa. Banyak keluarga yang KDRT. Masa COVID ini pertengkaran meningkat tajam. Kekerasan terhadap anak pun meningkat tajam. Karena mereka kebingungan. Mau keluar nggak bisa. Mau lakukan ini itu nggak bisa. Yang jadi sasaran adalah istri dan anak-anaknya. Kalau suaminya dominan. Kalau istrinya yang dominan, jadi korban siapa? Yang jadi korban tetap anak-anaknya. Jadi ayo kita kuasai diri kita. Kita terima keadaan ini. Karena kita tidak sendiri. Semua orang mengalami hal yang sama. Hanya cara menghadapinya yang berbeda. Yang ketiga, mari kita menguatkan hati. Menguatkan iman kita. Dan percaya kita. Bahwa peperangan itu milik Tuhan. Kita memegang janjinya Tuhan. Saatnya lah kita berjalan di atas firman Tuhan. Ketika kita saat teduh bersama suami, bersama anak-anak, bersama keluarga kita, di situ firman dibacakan. Ketika firman dibacakan, firman itulah yang akan menuntun kita. Firman itu bicara apa? Apakah firman itu menguatkan, menegur, menghibur? Nah, disitulah kita berjalan, Bapak Ibu. Yang keempat, tetap berjalan maju. Menghadapi lawan dan dengan tidak takut dan gentar. Karena Yosafat dibilang maju. Besok pagi kamu maju. Berhadapan dengan lawanmu itu. Dan Yosafat pegang firman itu. Dia pegang janji Tuhan. Bahwa aku yang akan berperang, bukan kamu. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Bagian kita adalah maju. Jangan mundur. Hadapi tantangannya. Bersama dengan Tuhan. Lawan itu dengan tidak takut dan tidak gentar. Apa yang dilawan? Ingat, musuh kita bukan darah dan daging. Disitulah kita maju, menguatkan iman kita, menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi lawan-lawan. Jangan dengan kekuatan sendiri. Kita tadi sudah bicara bahwa murid-murid Yesus berjalan dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya mereka ini kewalahan menghadapi badai itu. Jadi tentunya maju bersama dengan Tuhan. Yang kelima, menggunakan strategi atau hikmat Tuhan. Dengar firman dan lakukan. Nah, Tuhan bicara di dalam ketika kita membaca firman. Yang terakhir, strategi Tuhan buat kita itu apa? Bapak Ibu, ketika kita bicara tadi, strateginya adalah yang pertama, itu menyingkirkan. Kalau Bapak Ibu dimutasi, jangan marah. Kalau di-remove dari pekerjaan, jangan marah. Mungkin Tuhan sedang menyingkirkan Bapak Ibu dari malapetaka yang lebih besar atau dari kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika dimutasi atau di PHK, dengarkan Tuhan baik-baik. Jangan marah dulu. Cari
Cari wajah Tuhan dulu. Pada saat Maria mengandung Yesus, sudah perutnya besar, menyingkir ke Mesir. Perjalanan yang begitu besar, begitu panjang itu sangat menyusahkan, apalagi buat orang yang hamil. Ini panjang. Ternyata Tuhan sedang mengadakan penyelamatan dari pembunuhan yang brutal oleh Herodes. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang seperti itu, terimalah, merenung, mencari wajah Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Yang kedua, strategi Tuhan itu menyelamatkan. Ketaatan melakukan perintah. Itu penting banget. Di dalam keselamatan, pertama, Tuhan sudah berikan keselamatan itu buat kita. Tapi keselamatan yang ini apa gitu? Keselamatan itu bukan hanya nanti Bapak Ibu. Keselamatan itu dari sehari ke sehari kita selamat. Sampai hari ini kita hidup, kita selamat. Jadi ketaatan kita dalam melakukan perintah Tuhan itu menyelamatkan kita. Salah satu contohnya Daud. Ketika Daud menghadapi musuhnya, Tuhan bilang, kamu maju dan serbu. Daud melakukan persis yang diberikan. Maju dan menyerbu, akhirnya menang. Suatu hari lagi, sedang menghadapi lagi, Tuhan bilang ke dia, kamu membuat gerakan melingkar. Daud melakukan persis yang diterimanya. Dia melakukan gerakan melingkar. Akhirnya dia memenangkan. Itu ceritanya ada di Samuel ya Bapak Ibu. Yang ketiga, strategi Tuhan, kita diizinkan untuk berhadapan langsung dengan persoalan itu. Ketika kita berhadapan langsung, yang Tuhan izinkan itu, Tuhan ingin melihat kita, apakah kita melibatkan Tuhan di dalam persoalan itu. Amsal 3 ayat berapa ini? Ayat 6. Amsal 3 ayat 6 bicara, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Tuhan izinkan kita berhadapan langsung dengan musuh-musuh kita, dengan persoalan kita, dengan sakit kita, ada direct langsung dari Tuhan. Maksudnya ada perintah langsung dari Tuhan saat itu. Apakah kita mendengarnya atau kita menyertakan Tuhan dalam persoalan itu, atau justru kita mengingkarinya? Jadi akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Memang paling enak adalah disingkirkan ya. Tapi ternyata ngomel-ngomel juga kita. Dipecat ngomel-ngomel juga. Padahal Tuhan sedang menyediakan pekerjaan yang lebih bagus. Tuhan sedang menyelamatkan kita dari malapetaka. Respon kita yang penting. Dan yang paling terakhir adalah menjadi berkat. Ketika diberkati, sudah diselamatkan, jangan lupa ceritakanlah kepada orang lain. Kenalkanlah Yesus kepada orang lain itu. Sehingga Yesus ada di dalam hidupnya orang-orang yang kita jumpai itu gitu. Ketika kita sharing ke mereka, kita ceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa, kita sedang memberitakan firman Tuhan kepada dia. Kita sedang memberitakan jalan-jalan keluar buat dia. Sehingga ketakutan tidak menjadi dominan di dalam hidupnya. Ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh bersama dengan menang. Ya, melewati masa-masa yang sulit kita menang. Bersama dengan Yesus kita bisa berdiri teguh. Bersama dengan Yesus
dan ketaatan yang mutlak, kita akan menang. Kalau kita dapatin kita, kadang-kadang gak taat, bagaimana Bu kalau gak taat? Ingat, Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus mengampuni dosa kita. Bangkit, berdiri, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh satu perkara yang besar yang kami lihat. Ternyata bukan laskar yang besar. Yesus yang besar itu, yang mengatasi segala sesuatu itu. Yesus yang menjadi penolong, penyelamat. Dan Yesus berkuasa mutlak atas surga dan bumi. Lewat persoalan yang kami hadapi, kami percaya kami akan berdiri teguh. Lewat kami menghadapi persoalan kami. Dan hari ini kami mengambil keputusan untuk tidak lari dari persoalan, tapi datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, engkau yang sedang menghadapi persoalan, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dimanapun engkau berada, naikkan pujian ini, datanglah kepada Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita katakan sekali lagi, engkaulah perisaiku. Mari kita kuatkan hati kita, kita kuatkan iman kita. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, dari sini saya menantang Bapak Ibu semua yang sedang menghadapi persoalan. Mari kita datang kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Mari kita mencari wajah Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi,
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, minta pertolongan yang datangnya dari Engkau untuk umat-Mu ini Tuhan, yang di dalam kesesakan, dalam kesakitan, dalam kesusahan, dalam nama Yesus. Lawatlah mereka satu persatu Tuhan. Berkenanlah Engkau menjumpai umat-Mu ini. Dan angkatlah beban mereka. Berikanlah mereka kelegaan. Berikan mereka anugerah-Mu yang besar itu. Berikan berkat-Mu kalau mereka kekurangan berkat Tuhan. Berikan Tuhan. Kami percaya umat-Mu tidak akan meminta-minta. Karena soal makan dan minum Engkau sudah menjaminnya. Dan Engkau menjamin masa depan mereka yang gilang gemilang. Tuhan, kalau ada umat-Mu yang diputus hubungan kerja, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan jalan-jalan yang baru. Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan, berikan pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Kuatkan hatinya dan teguhkan imannya untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman umat-Mu ini. Untuk berjalan bersama dengan Engkau dan memegang janji-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Turunlah damai sejahtera-Mu itu atas umat-Mu ini. Turunlah Tuhan. Penuhilah mereka dengan sukacita. Penuhi mereka dengan kasih yang baru Tuhan. Kalau mereka dalam pertengkaran, perdamaikanlah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka bukan musuhnya, tapi musuh mereka adalah bukan dari darah dan daging. Kembalikan fokus mereka Tuhan. Dan mengalirlah kasih dari surgawi itu. Mengalir memenuhi umat-Mu Tuhan. Mengalir dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pengampunan yang Kau beri membuat kami bisa hidup. Dan kami hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami melewati masa-masa yang sulit ini dengan kasih dan anugerah dari Tuhan. Kami menyerahkan umat-Mu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Siapapun yang mendengarkan, Engkau memberkati dan Engkau melawatnya. Dan Engkau meluputkannya dari bahaya. Dari panah yang terbang di waktu petang. Dan penyakit sampar yang berjalan di waktu siang. Dan Tuhan menyelamatkan dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menjadi bekal kita saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, saat kita menghadapi masa-masa yang kelam,
di dalam kehidupan kita, ada satu yang harus kita pegang, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Tangannya selalu terbuka dan siap untuk menolong setiap kita. Bagi setiap kita yang percaya kepadanya, kuasanya juga akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pesan pagi hari ini, mari kita tangkap dalam-dalam. Kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Saat kita menghadapi badai, tantangan, kesulitan, masalah yang ada saat ini, mari kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Semakin mengenal lagi. Saya percaya saat kita fokus hanya kepada Tuhan, kuasanya pasti bekerja dan pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Tuhan di pihakku, Ku tak akan takut. tak akan takut, Oh, sesulit apapun, hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku dan kau. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan di pihakku, Yes, ku tak akan takut, sulit, sesulit apapun, tapi hati kami tetap percaya. mujizatnya selalu Tersedia tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya.
Inilah keputusan yang kami ambil Tuhan di hadapan-Mu. Inilah iman yang kami nyatakan di hadapan-Mu, bahwa Engkau ada di pihak kami. Sesulit apapun, sesukar apapun tantangan dan masalah yang ada di depan kami, hati kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari-hari kami, di tengah-tengah wabah yang melanda di sekeliling kami. Oh, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami tetap merasakan pertolongan Tuhan ada, nyata, terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang berkata Engkau tidak akan meninggalkan kami. Allah yang berkata Aku akan tetap menyertai engkau di saat-saat hidupmu, di dalam peperangan-peperangan yang terjadi, di dalam saat-saat badai menerpa, di saat kegelapan datang dalam hidupku. Engkau ada di sisi kami, dan Engkau Allah yang tidak berdiam diri, tetapi Engkau Allah yang bertindak. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu untuk setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mau berdoa untuk Ibu Arina yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, bahkan pengurapan yang dari sorga. Kau memelihara hidupnya, Kau memberkati suami dan anak-anaknya. Kau bekerja Tuhan melalui keluarga ini, sehingga nama Tuhan juga semakin dimuliakan. Berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, apapun yang menjadi kerinduan Bu Arina hari-hari ini beserta keluarga Engkau nyatakan. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan menyatakan kehendak-Mu, rancangan-Mu yang indah itu atas kehidupan Bu Arina dan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memberkati dia. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah juga atas Bu Arina dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami dapat memuji, kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang kami kerjakan hari-hari ini di hadapan Tuhan menjadi sia-sia. Setiap pengharapan kami percaya Engkau akan menjawab. Setiap kebutuhan kami Engkau akan menyediakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tetap bekerja di dalam segala situasi. Engkau bekerja di dalam segala keadaan. Kami percaya segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk jemaat, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Kasih dan cintanya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memimpin kita, melindungi kita mulai hari ini, besok,
bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.